Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi yang berjudul Anggaran Biaya Overhead. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Vinda Mening Tias, NIM 2019 017 053, dan teman saya Santi Nur Hayati, NIM 2019 017 050, dan Miratun Yaman, NIM 2018 017 151. Anggaran biaya overhead produksi. Biaya overhead produksi adalah seluruh biaya yang tidak terkait secara langsung dengan kegiatan produksi barang dan jasa. Yang termasuk dalam biaya overhead produksi adalah biaya bahan baku tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, honor petugas pengawas, biaya listrik, biaya utilitas, dan lain-lain. Berdasarkan perilaku biaya overhead produksi dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok biaya, yaitu biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel. Yang pertama adalah biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang nilai keseluruhannya berubah-ubah seiring dengan perubahan yang terjadi pada cost objek. Cost objek adalah unit produksi, departemen, atau aktivitas di mana biaya dihitung dan dikumpulkan. Jadi, semakin tinggi jumlah cost objek, maka semakin tinggi biaya variabelnya. Selanjutnya, biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang nilai keseluruhannya tidak berubah-ubah seiring dengan perubahan pada cost objek sampai relevant range tertentu. Relevant range dalam konteks perusahaan manufaktur adalah kapasitas produksi. Contoh biaya tetap overhead adalah biaya penyusutan mesin produksi. Misalnya, biaya penyusutan mesin untuk 1 tahun adalah 30 juta dengan kapasitas produksi normal sebesar 10.000 unit per tahun. Jadi, sepanjang jumlah produksi barang jadi tidak melebihi kapasitas normalnya, sehingga biaya penyusutan mesin produksi tetap sebesar 30 juta. Biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya yang memiliki komponen biaya tetap sekaligus komponen biaya variabel. Contoh biaya semi variabel adalah biaya listrik, karena biaya listrik memiliki komponen biaya tetap berupa biaya abonemen yang nilainya sama setiap bulannya, dan biaya variabel berupa biaya pemakaian listrik yang besar kecilnya tergantung pada jumlah kilowatt hour atau kWh yang dipakai. Semakin besar pemakaian kWh, maka semakin besar pula biaya listrik yang harus ditanggung perusahaan. Ketika menyusun anggaran biaya overhead-nya, perusahaan harus dapat menentukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jumlah produksi barang jadi yang direncanakan untuk diproduksi dalam satu periode anggaran. Hal ini dikarenakan jumlah produksi umumnya akan menentukan biaya overhead yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Yang kedua, biaya overhead tetap dianggarkan oleh perusahaan. Misalnya, biaya sewa mesin, biaya bahan baku langsung, dan biaya gaji tenaga kerja tidak langsung. Yang ketiga, biaya overhead variabel yang dianggarkan oleh perusahaan. Misalnya, biaya bahan bakar untuk operasional mesin pabrik. Dan yang keempat, biaya overhead semi variabel, misalnya biaya listrik dan telepon. Contohnya yaitu PT Berkah Abadi Jaya hendak menyusun anggaran biaya overhead produksi untuk bulan Januari 2018. Berikut ini adalah informasi yang diperlukan untuk menyusun anggaran biaya overhead produksi tersebut. Anggaran produksi kemeja CS76 untuk bulan Januari 2008 adalah sebagai berikut. Penjualan yaitu sebesar 2.000 unit, kemudian ditambah persediaan akhir barang jadi sebesar 500, sehingga jumlah barang jadi yang dibutuhkan adalah 2.500. Kemudian dikurangi persediaan awal barang jadi sebesar 200, sehingga jumlah barang jadi yang akan diproduksi sebesar 2.300. Produksi kemeja CS76 dilakukan oleh 2 departemen, yaitu Departemen Penjahitan dan Departemen Pengemasan.
Untuk departemen penjahitan, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menjahit satu kemeja pria adalah 6 menit. Dan honor untuk pegawai departemen penjahitan per jamnya sebesar Rp6.000. Kemudian, departemen pengemasan untuk waktu yang dibutuhkan mengemas satu baju pria adalah 3 menit. Dan honor untuk pegawai departemen pengemasan per jamnya sebesar Rp4.800. Berikut ini adalah biaya overhead yang diperkirakan akan dikeluarkan oleh perusahaan untuk bulan Januari 2008. Yang pertama, biaya gaji pengawas produksi tetap sebesar Rp4.000.000 per bulan. Biaya gaji pengawas produksi yang dialokasikan ke Departemen Penjahitan dan Departemen Pengemasan dibagi secara merata. Yang kedua, biaya tetap untuk perawatan mesin sebesar Rp2.000.000 per bulan dialokasikan berdasarkan jumlah mesin yang terdapat di Departemen Penjahitan dan Departemen Pengemasan. Biaya variabel untuk perawatan mesin untuk kedua departemen sebesar Rp1.000 per jam. Yang ketiga, biaya tetap untuk sewa pabrik sebesar Rp6.000.000 per bulan dialokasikan berdasarkan luas bangunan yang dipakai oleh setiap departemen. Yang keempat, biaya listrik yang bersifat variabel untuk setiap pemakaian mesin per jam adalah sebesar Rp3.000. Tinggi atau rendahnya biaya listrik untuk setiap departemen ditentukan oleh waktu pemakaian mesin. Biaya listrik yang bersifat tetap sebesar Rp4.000.000 dialokasikan ke Departemen Penjahitan dan Departemen Pengemasan dengan proporsi sebesar 60% dan 40%. Yang kelima, biaya asuransi tetap pegawai pabrik sebesar Rp5.000.000 per bulan dialokasikan ke dua departemen berdasarkan biaya tenaga kerja langsung per departemen per bulannya. Berikut ini adalah tabel yang diperlukan untuk mengalokasikan biaya overhead untuk Departemen Penjahitan dan Pengemasan untuk bulan Januari 2008. Untuk kategori jumlah mesin, Departemen Penjahitan sebesar 5, sedangkan Departemen Pengemasan sebesar 15. Jumlah jam mesin untuk Departemen Penjahitan sebesar 1.500 dan untuk Departemen Pengemasan sebesar 2.000. Jumlah luas pabrik untuk Departemen Penjahitan sebesar 1.000 meter dan untuk Departemen Pengemasan sebesar 2.000 meter. Biaya tenaga kerja langsung untuk Departemen Penjahitan sebesar Rp1.380, sedangkan untuk Departemen Pengemasan sebesar Rp552.000. Langkah pertama yaitu membuat format anggaran untuk biaya overhead seperti tabel di bawah ini. Anggaran biaya overhead PT Berkah Abadi Jaya untuk periode Januari 2008 yang terdiri dari biaya FOH variabel, biaya FOH fixed, serta total, yang terbagi menjadi dua departemen yaitu Departemen Penjahitan dan Departemen Pengemasan. Departemen Penjahitan terdiri dari biaya gaji supervisor, biaya perawatan mesin, biaya sewa pabrik, biaya listrik, dan biaya asuransi. Sedangkan untuk Departemen Pengemasan terdiri dari biaya gaji supervisor, biaya perawatan mesin, biaya sewa pabrik, biaya listrik, dan biaya asuransi. Langkah kedua, mengalokasikan biaya gaji pengawas produksi secara merata untuk Departemen Penjahitan dan Pengemasan. Biaya gaji yang dibebankan ke Departemen A dan B adalah sebesar Rp2.000.000 yang diperoleh dari Rp4.000.000 dibagi 2. Anggaran biaya overhead PT Berkah Abadi Jaya untuk periode Januari 2008. Departemen Penjahitan, biaya gaji supervisor sebesar Rp2.000.000 untuk kategori biaya FOH fixed. Sedangkan Departemen Pengemasan, biaya gaji supervisor dengan kategori biaya FOH fixed sebesar Rp2.000.000. Langkah 3 yaitu mengalokasikan biaya perawatan mesin tetap ke Departemen Penjahitan dan Departemen Pengemasan berdasarkan jumlah mesin yang ada di setiap departemen.
Alokasi untuk Departemen Penjahitan yaitu 5/20 dikali Rp2.000.000 dihasilkan Rp500.000, dan untuk alokasi Departemen Pengemasan yaitu 15/20 dikali Rp2.000.000 dihasilkan Rp1.500.000. Kemudian dihitung biaya variabel perawatan mesin untuk kedua departemen. Biaya perawatan variabel untuk Departemen Penjahitan yaitu Rp1.000 dikali 1.500 yaitu sebesar Rp1.500.000, dan untuk Departemen Pengemasan Rp1.000 dikali 2.000 dihasilkan Rp2.000.000. Tabel anggaran biaya overhead PT Berkah Abadi Jaya untuk periode Januari 2008. Departemen Penjahitan. Biaya gaji supervisor terdiri dari biaya FOH fixed sebesar Rp2.000.000, biaya perawatan mesin terdiri dari biaya FOH variabel sebesar Rp1.500.000 dan biaya FOH fixed sebesar Rp500.000, sehingga totalnya adalah Rp2.000.000. Sedangkan untuk Departemen Pengemasan, biaya gaji supervisor yang terdiri dari biaya FOH fixed sebesar Rp2.000.000 dan biaya perawatan mesin yang terdiri dari biaya FOH variabel sebesar Rp2.000.000 dan biaya FOH fixed sebesar Rp1.500.000, sehingga totalnya adalah Rp3.500.000. Langkah 4 yaitu mengalokasikan biaya sewa pabrik tetap ke Departemen Penjahitan dan Pengemasan berdasarkan luas setiap departemen. Alokasi untuk Departemen Penjahitan yaitu Rp1.000 dibagi Rp3.000 dikali Rp6.000.000 dihasilkan Rp2.000.000, dan untuk Departemen Pengemasan yaitu Rp2.000 dibagi Rp3.000 dikali Rp6.000.000 dihasilkan Rp4.000.000. Tabel anggaran biaya overhead PT Berkah Abadi Jaya untuk periode Januari 2008. Departemen Penjahitan. Biaya gaji supervisor terdiri dari biaya FOH fixed sebesar Rp2.000.000, biaya perawatan mesin terdiri dari biaya FOH variabel sebesar Rp1.500.000 dan biaya FOH fixed sebesar Rp500.000, sehingga totalnya adalah Rp2.000.000. Biaya sewa pabrik yang terdiri dari biaya FOH fixed sebesar Rp2.000.000, sehingga totalnya adalah Rp2.000.000. Tabel anggaran biaya overhead PT Berkah Abadi Jaya untuk periode Januari 2008. Departemen Pengemasan. Biaya gaji supervisor terdiri dari biaya FOH fixed sebesar Rp2.000.000, biaya perawatan mesin yang terdiri dari biaya FOH variabel sebesar Rp2.000.000 dan biaya FOH fixed sebesar Rp1.500.000, sehingga totalnya adalah Rp3.500.000. Biaya sewa pabrik yang terdiri dari biaya FOH fixed sebesar Rp4.000.000. Langkah 4 yaitu mengalokasikan biaya sewa pabrik tetap ke Departemen Penjahitan dan Pengemasan berdasarkan luas setiap departemen. Alokasi untuk Departemen Penjahitan yaitu 60% dikali Rp4.000.000 dihasilkan Rp2.400.000. Sedangkan untuk Departemen Pengemasan yaitu 40% dikali Rp4.000.000 dihasilkan Rp1.600.000. Menghitung biaya listrik variabel untuk Departemen Penjahitan dan Pengemasan. Departemen Penjahitan yaitu Rp3.000 dikali Rp1.500 dihasilkan Rp4.500.000, dan untuk Departemen Pengemasan yaitu Rp3.000 dikali Rp2.000 dihasilkan Rp6.000.000. Selanjutnya, untuk anggaran biaya overhead PT Berkah Abadi Jaya untuk periode Januari 2008, teman-teman bisa lihat di slide 19 dan 20, itu terdapat Departemen Penjahitan dan Departemen Pengemasan.
Langkah keenam, mengalokasikan biaya asuransi tenaga kerja ke Departemen Penjahitan dan Pengemasan. Untuk alokasi pada Departemen Penjahitan terdapat 1.380.000 dibagi 1.932.000 dikali 5 juta sama dengan 3.571.430. Dibulatkan, Departemen Pengemasan 552.000 dibagi 1.932.000 dikali 5 juta dengan total 1.428.570. Kejelasan dari tabelnya teman-teman bisa lihat di slide 21 dan 22. Untuk langkah ketujuh, yaitu menyelesaikan penyusunan anggaran biaya overhead dengan menjumlahkan seluruh kolom yang tersedia. Jadi terdapat anggaran biaya overhead PT Berkah Abadi Jaya untuk periode Januari 2008. Teman-teman bisa lihat di slide 23 dan slide 24. Jadi, total biaya overhead produksi bulan Januari 2008 adalah 35 juta, sebesar 16.471.430 dianggarkan untuk Departemen Penjahitan, sedangkan 18.528.570 dianggarkan untuk Departemen Pengemasan. Untuk critical review pada jurnal internasional, The Impact of Overhead Cost Budgeting on the Annual Impress Expenditure of State Ministries, Department Agency, Study from Cross Review States, Nigeria, dengan jurnal International Business Research, dengan volume dan halaman, volume 6 dengan nomor 6, halaman 127 sampai 142 tahun 2013. Untuk penulis William Smart Inyang, dengan review Santi Nurhayati, dengan NIM 2019-017-050, Vinda Meningtyas 2019-017-053, dan Miratunjaman 2018-017-151. Untuk abstraknya, pada jurnal ini sudah dijelaskan secara singkat dan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan, yaitu mengenai latar belakang penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, dan rekomendasi atau saran. Untuk introduction, pada bagian pendahuluan, penelitian menjelaskan mengenai latar belakang atau tujuan yang dilakukannya penelitian tersebut. Latar belakang yang dijelaskan oleh peneliti sesuai dengan topik yang dijelaskan. Penulis juga menyatakan data tabel yang mendukung latar belakang penelitian tersebut. Untuk review of related literature, pada bagian ini, penulis menjelaskan secara detail mengenai kerangka konseptual dan kerangka teoris. Penulis dalam menjelaskan kerangka konseptual tidak hanya menyebutkan satu teori, tetapi menggabungkan 5 penulis atau teori. Sedangkan pada kerangka teoris, penulis menggunakan 6 teori. Untuk metode, bagian metode, penulis menjelaskan secara keseluruhan mengenai metode yang digunakan seperti reliability, internal validity, external validity, ecological validity, dan model specification. Untuk pada bagian result, penulis menjelaskan secara singkat mengenai hasil dari penelitian, demografis, pendidikan, dan karir statis dari sampel anggota, anggaran biaya overhead, deskriptif, statistik, dan regresi analisis. Pada bagian diskusi, penulis menjelaskan hasil dari hipotesis yang diuji dan menjelaskan secara mendetail mengenai hasil yang diperoleh. Penulis juga menjelaskan dengan teori untuk mendukung hasil hipotesis yang diuji. Selanjutnya, pada bagian tersebut,
Penulis menjelaskan secara singkat mengenai ringkas penelitian, kesimpulan yang dapat dalam penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya. Secara keseluruhan, jurnal internasional tersebut tidak ada yang perlu dikritik karena bagian-bagian dalam penelitian sudah dijelaskan dengan ketentuan. Selain itu, jurnal tersebut juga mendukung dan teori literatur yang memadai dan sesuai, serta didukung juga dengan data yang sesuai dengan keadaan di lapangan. Penulis dan bahasa yang digunakan oleh penulis juga menggunakan bahasa baku serta mudah untuk dipahami. Demikian presentasi dari kelompok kami. Dipersilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan. Sekian, salam.